Shalom Jemaat GMS Surabaya dimanapun saudara berada. Bagaimana kabar Anda semua? Saya percaya Anda dalam keadaan yang baik. Bagi saudara Jemaat Wanita GMS Surabaya, mari bergabung dalam acara Christmas Celebration Fellowship bersama para wanita-wanita ilahi tanggal 4 Desember 2020 hari Jumat jam 1 siang. Acara ini akan diadakan lewat Zoom dengan tema Joy in Every Season bersama Pastor Levi Supit dan MS Women Worship. Mari ajak rekan-rekan wanita dan jangan lupa untuk datang dan kita akan bertumbuh sebagai wanita-wanita ilahi. Jemaat GMS Surabaya, doa pagi God's Favor in Marketplace akan hadir kembali untuk kita bisa berdoa dan menerima tuntunan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 dan acara ini akan dimulai pukul 6 pagi. Mari bergabung bersama-sama untuk membawa kerinduan dan pergumulan kita di dalam bisnis dan pekerjaan kita. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab dan mendengar doa kita. Saudara bisa mendapatkan Zoom ID di CGL masing-masing atau saudara bisa DM di Instagram @gmssby. Mari kita persiapkan hati kita, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, hari ini kami mau beribadah kepadamu dengan takut dan gentar akan Engkau. Kami mau memulai ibadah kami dengan kehausan dan kerinduan untuk mengalami Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan. Di dalam keadaan kami yang sekarang ini, kami tahu kami sedang membutuhkan Tuhan. Beracara buat kami ingin mengalamimu secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siapa yang sudah menantikan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita boleh angkat tangan. Kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir lebih dahulu di sini bersama kita. Ku selalu puji
Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Gereja kami mau selalu memuji nama-Mu Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Ya Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan segenap hati, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Gereja kami mau memuji Engkau Tuhan seumur hidup kami. Kami mau menyembah Engkau Yesus Tuhan di tempat ini, di rumah ini Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji Kau di rumah kami Tuhan. Di tempat ini kami mau tinggikan Kau Yesus lebih dari segalanya Tuhan. Sebab Kau layak dipuji dan Kau Allah yang baik. Yesus Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Kau sungguh baik. Kau layak disembah. Memuji nama-Nya. Yesus kami menyembah-Mu. Kau
hidupku. Sembah dan puji. Banyak tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Asal, oh kami sembah Kau Tuhan. Suaramu lebih tinggi, katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Oh Tuhan, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Yesus. Sembah dan puji Dia. Oh kami sembah Kau. Sembah dan puji Dia. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sorak-sorai kemuliaannya bagi nama Tuhan. Oh Dia Raja di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Siapa yang mau bersuka cita lebih lagi buat Tuhan, boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Masih kuat berdiri sama-sama ya buat Tuhan. Jimat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Jimat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, yes, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kami memuji Kau Tuhan di tempat ini. Amin.
ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, berikan sorak-sorai kembali bagi Tuhan kita. Bahwa kita mau menerangi jalan Tuhan. Haleluya. Woo! Hey. Oh Tuhan. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan mengiringmu. Firman-Mu kekuatanku, hikmat-Mu menuntunku untuk membawa jiwa kepadamu. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu di dalamku, kami kan hidup bagimu Tuhan. Ku hidup bagimu, bukan menyala. Menjadi saksimu, bukan berlari, beritakan karyamu seumur hidupku. Akan dunia diselamatkan dan nama Yesus yang ditinggikan. Oh, 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 oh. Semua katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang saat ku putuskan mengiringmu. Firman-Mu kekuatanku, hikmat-Mu untuk membawa jiwa kepadamu. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu di dalamku, ku hidup bagimu, bukan menyala. Langit dunia menjadi saksimu, bukan berlari, beritakan karyamu Tuhan, seumur hidupku. Akan dunia diselamatkan dan nama Yesus yang ditinggikan. Oh, oh, oh. Mari semua lambaikan tangan. Oh, 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 oh. Ini saya kawan. Oh, 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 oh. Mari sama-sama katakan Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu di dalamku, kami kan hidup Tuhan. Ku hidup bagimu, bukan menyala. Langit dunia menjadi saksimu, bukan berlari, beritakan karyamu seumur hidupku. Kami kan menyala Tuhan, bukan menyala. Langit dunia menjadi saksimu, bukan berlari, beritakan karyamu Yesus, beritakan karyamu seumur hidupku. Akan dunia diselamatkan dan nama Yesus yang ditinggikan. Oh, 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 oh. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau gunakan waktu-waktu ini untuk berdoa syafaat. Selama beberapa menit ini. Ora bakaria rabaka sikiara bakara bakara baka. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang berkuasa
Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan Engkau Tuhan yang tetap aktif bekerja dalam setiap apapun yang sedang kami hadapi dan kami alami. Tuhan, hari ini kami mau membawa bangsa dan negara kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa sungguh-sungguh, Tuhan pegang kendali penuh atas bangsa dan negara kami. Kami menolak setiap perpecahan. Kami menolak setiap pemikiran atau rencana orang-orang tertentu yang akan membuat rusuh atas bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bertata atas bangsa dan negara kami. Tidak ada satupun manusia, bahkan kerajaan kegelapan yang akan berkuasa dan menghancurkan bangsa dan negara kami. Karena bangsa dan negara kami ada di tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya damai, shalom ada atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kota kami yang akan melangsungkan pilkada di bulan Desember nanti. Kami berdoa biar pemimpin yang terbaik yang Tuhan tetapkan akan jadi pemimpin atas kota kami. Damai sejahtera juga akan ada di atas kota kami. Kota ini akan jadi kota Allah, kota kudus Allah. Dan semua kehendak Tuhan terjadi atas kota ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya masa pandemi ini akan segera berakhir. Tidak akan lama lagi, tidak akan berlama-lama lagi. Pemulihan demi pemulihan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan tetap pegang kendali di masa-masa ini. Kami berdoa juga untuk setiap pekerjaan umat-Mu. Apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang mereka sedang kerjakan. Kami mau bersepakat ya Tuhan, Tuhan membuat berhasil setiap pekerjaan mereka. Kalau di masa-masa ini kami harus mengalami pergumulan, kami harus mengalami sedikit kesusahan. Tapi kami justru percaya di tengah kesusahan yang kami alami, kami mampu melihat Tuhan lebih jelas. Kami mampu merasakan kasih karunia lebih nyata di masa-masa ini. Berkati pekerjaan umat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Kristus, Engkau sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan atas tubuh, pemulihan atas sakit penyakit terjadi saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami mempunyai banyak uang untuk kami berikan. Kami memberi persembahan bukan karena kami punya, tapi karena kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Apa yang kami punya itu kepunyaan-Mu. Uang kami, harta kekayaan kami adalah milik-Mu. Dan kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu karena kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Haleluya, shalom, apa kabar semua? Jumpa lagi kita, puji Tuhan, walaupun hanya lewat video ya saudara. Saudara kangen juga untuk bisa ketemu dengan Anda, sudah sekian lama ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan memberkati saudara dan juga gereja, tentunya pelayanan juga ya. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing firman Tuhan. Dan hari ini saya tahu gereja GMS sedang bicara tentang hidup yang berdampak. Bagaimana kita bisa berdampak? Memang hidup ini cuma satu kali, bukan? Dan hidup satu kali tentu harus diisi dengan hal-hal yang baik, yang berguna dari Tuhan untuk bisa menjadi pengaruh yang baik buat orang lain, menginspirasi orang lain. Betul ya saudara ya?
Tapi ada orang, saudara, bilang begini, hidup cuma sekali, jadi nikmati dong katanya, karena cuma sekali. Ya saudara, kalau mereka nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, ya begitu jadinya. Tapi saudara dan saya yang mengerti rencana Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara, bahwa Tuhan ciptakan saudara, jadikan saudara sebagai orang, manusia, dan yang percaya kepada Dia. Ada tujuannya tentunya, saudara. Hidup satu kali, hidup ini kesempatan, kan ada lagunya begitu. So, jadi gunakan kesempatan yang baik untuk bisa menjadi dampak bagi orang lain. Bisa katakan amin. Tidak cukup, saudara, untuk menjadi orang yang sukses. Tidak cukup. Untuk menjadi orang kaya, tidak cukup. Walaupun silakan aja mau sukses dan kaya. Tetapi buat apa sukses, buat apa kaya, kalau kita mati dalam kesuksesan dan mati dalam kekayaan kita, namun hidup ini tidak berdampak bagi orang lain. Ingat, hidup cuma satu kali, hidup yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa melimpah keluar kepada orang lain. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Hidup yang sia-sia menurut saya adalah satu hidup yang tidak ada makna, tidak ada dampak, mati tanpa ada pengaruh dalam hidup ini, tidak pernah mempengaruhi orang lain, tidak berdampak. Jangan hidup sia-sia. Nah, bagi orang Kristen, hidup yang berdampak menurut saya adalah orang yang berbuah, yang mengeluarkan buah kehidupan dari hidupnya. Karakter, dari dia punya ketulusan, dari kebaikan, dari kasih. Saudara, itu adalah buah kehidupan. Jadi kalau menurut saya orang itu berdampak karena dari kehidupannya mengalir keluar sesuatu. Ya, saudara, menginspirasi dari hidup ini, saudara. Menolong orang itu buah. Tapi ada juga yang namanya, saudara, perbuatan-perbuatan kita, karya-karya kita yang baik. Itu juga berdampak, saudara. Ya, ketika kita melakukan sesuatu misalnya di satu daerah, satu kota, satu keluarga, atau seseorang yang sebenarnya sudah hopeless, tidak ada harapan, putus asa, terikat dengan berbagai macam kebiasaan, lalu kita hadir, kita membawa perubahan, membawa pemulihan kepada orang ini, hidup kita sudah berdampak dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Bisa katakan amin? Puji Tuhan, saudara. Dan tentunya, saudara, kita akan menjadi orang yang berdampak ketika kita menjadi solusi dari setiap masalah yang ada. Menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Jadi di mana kita hadir, kita menawarkan solusi. Ya, saudara, ketika orang dalam kondisi stres, solusi kita adalah memberikan harapan, memberikan penghiburan kepada dia, saudara. Mendampingi seseorang, itu yang namanya kita menjadi seorang yang betul-betul, saudara, bisa membawa solusi. Bisa katakan amin? Nah, 3 hal ini menurut saya penting. Membawa buah kehidupan kita, orang bisa mencicipi manisnya buah kehidupan kita ini, saudara. Ya, ketulusan kita, kasih kita, pertolongan yang kita berikan, perhatian, kepedulian, itu adalah buah kita. Perbuatan-perbuatan, karya-karya kita, saudara. Dan demikian juga, saudara, kita menjadi bagian dari solusi. Saya percaya dimanapun Anda berada, di rumah, di kantor, di pekerjaan, di gereja, dimanapun, di masyarakat, jadilah bagian dari solusi. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, ada seorang, saudara, bernama Samuel. Dari masih kecil, di sana dikatakan dia terus bertumbuh, dan akhirnya, saudara, semakin besar dan semakin disukai. Bukan hanya oleh Tuhan, tapi juga oleh manusia. 1 Samuel 2 ayat ke-26, saya bacakan. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dia bukan cuman find favor, bukan cuman disukai oleh Tuhan, tapi juga disukai oleh sesama. Artinya dia berdampak, saudara, buat sesama. Nah, sudahkah Anda dan saya menjadi orang yang hidupnya berdampak? Makanya Tuhan berkata, kita harus menjadi terang dan garam. Kita harus mengupayakan kesejahteraan kota. Itu apa? Supaya kita juga berdampak. Dalam Matius pasal yang ke-5, ayat ke-13 sampai 16, di sana dikatakan demikian. Saya bacakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, kita ini perlu harus jadi terang bagi orang lain. Suatu ketika saya masih di dalam perbankan dulu, saudara, bos saya sering mengadakan
acara dengan orang-orang dekat dia, tim yang di bawah dia. Nah, kadang-kadang acara Natal atau akhir tahun, mereka pergi ke satu tempat, restoran, ke bar, gitu ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena mereka melihat hidup saya dari hari ke hari di dalam kehidupan sehari, maka ketika mereka mau melakukan hal yang aneh-aneh, ke bar, pokoknya melakukan yang menurut saya aneh-aneh, itu artinya yang tidak sesuai dengan iman saya tentunya, saudara. Dengan kepercayaan saya sebagai orang percaya waktu itu yang masih belum jadi pendeta, saudara ya. Saudara yang dikasihi, apa yang terjadi? Atasan saya bilang gini, kita pergi ke sana, jangan sekali-sekali ajak si Leo, katanya gitu. Jangan lo ajak dia, lo jangan ganggu dia. Nah, saudara, kenapa? Mereka tahu bahwa kita sebagai orang Kristen, identitas kita harus kelihatan lewat hidup. Mereka juga tahu, dan paling tidak mereka ngerti bahwa ada perbedaan antara gelap dan terang. Bisa katakan amin. So, mari kita tahu, lihat, Tuhan mau saudara dan saya jadi terang, mau jadi garam, artinya apa? Berdampak. Dalam kegelapan, terang itu penting, sekalipun kecil. Oh ya, kalau udah gelap sekali di dalam sebuah lorong, Anda lihat ada terang kecil aja, itu kelihatan sekali, saudara. Hal yang sama, saudara, Anda menjadi garam, makanan gak ada garam tawar, saudara. Dan Tuhan mau kita berdampak. Amin. Dan satu ayat lagi dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, ini ayat menarik, saudara, untuk Anda simak baik-baik. Di sana katakan, usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Saya berhenti sebentar. Saudara, usahakanlah, ayat ini sudah banyak kali saya baca berulang-ulang dikotbahkan bahkan, tapi satu titik Tuhan menghentikan saya di ayat ini waktu saya bicara kemana kamu aku buang. Saudara, tahukah saudara, ketika Tuhan berkata kemana aku buang, berarti bangsa Israel ada di sebuah pembuangan, sebuah negeri asing, sebuah tempat di mana mereka dikuasai kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang tidak ideal, kondisi yang tidak enak, kondisi yang tertekan, kondisi yang sulit. Di saat seperti itu pun, kata Tuhan, tetap usahakan kesejahteraan kota di mana kamu sedang ada. Artinya apa? Ayat ini sedang menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa Anda berdampak tidak ditentukan oleh kondisi saudara. Banyak orang bilang, terang aja pastor kayak begitu, terang aja dia bisa. Karena dia begini, duit ada, posisi ada, dia begini, dia sudah sukses. Lihat saya. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini jelas mengatakan kondisi kita walaupun ada di pembuangan tetap bisa jadi berkat. Dan tetap berdampak. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Ya, saya lanjut, saudara. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi Bapak Ibu, Tuhan mau saudara dan saya belajar bahwa kita harus ngerti bahwa kita ini dibuang oleh Tuhan. Kalau bangsa Israel dibuang oleh Tuhan, mereka tetap mengupayakan kesejahteraan kota. Kalau Anda sekarang dalam kondisi tertekan dimanapun Anda berada, Anda perlu menjadi seorang yang berdampak sehingga membawa berkat dimanapun Anda berada. Bisa katakan amin? Haleluya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Anda diselamatkan bukan cuma sekedar menunggu surga. Nah. Kita diselamatkan, terima Yesus, datang ke gereja, beribadah, memuji Tuhan, lalu menunggu surga. Enggak, Anda begitu, saudara. Tapi Tuhan mau sementara Anda terima Yesus, Anda beribadah, Anda dilengkapi dalam keseharian kita. Dalam keseharian kita, sebagai profesi apapun, dalam profesi apapun, dalam pekerjaan apapun, dalam bisnis apapun, kita berdampak. Ada amin? Puji Tuhan. Suatu ketika, saya cerita lagi ketika saya masih di dunia perbankan, saudara. Sekali waktu, di pagi hari, kira-kira jam 9-an lah gitu, tiba-tiba staf saya datang. Dia menyodorkan saya file kredit untuk perpanjangan permohonan kredit dari seorang debitur di bank di mana saya bekerja. Sementara saya baca. Tiba-tiba Tuhan menuntun saya untuk menghentikan dulu baca, tapi ngobrol sama dia. Ngobrol apa aja? Mulai buka, suara buka bicara. Saudara, akhirnya saya merasa tuntunan itu begitu kuat. Dan akhirnya saya tutup sebentar, saya bilang, saya mau ngobrol sebentar sama kamu, boleh? Ya, ngobrol. Nggak tahu gimana saya buka ngobrol, pelan-pelan, akhirnya entah gimana, dia mulai terbuka, dia mulai cerita sama saya. Dan saat dia cerita, itu kayak ada firman yang mendorong saya, ada hikmat yang mendorong keluar dari mulut saya untuk bicara kepada dia. Dan saya berbicara kepada dia, tiba-tiba saudara, dia menangis.
Wow, dia menangis tersenggukan, saudara. Lalu saya kasih tisu sampai saya tunggu selesai, dia nangis. Dia bilang, maaf ya Pak, saya nggak pernah ngalamin gini, saya nggak tahu kenapa pagi ini saya bisa begini, katanya gitu. It's okay, saya nggak tahu dia sebenarnya dia beragama apa sebelumnya, saya nggak tahu, saudara. Tapi jadi saya coba bagikan aja. Saya bagikan. Setelah saya bagikan, saudara, saya tanya gini sama dia, mau nggak saya doain kamu? Saudara, Anda berdampak tidak harus di gereja. Di tempat pekerjaanmu Anda bisa berdampak. Halo, amin. Dalam profesi apapun. Nah saudara, kemudian saya bilang gini, mau nggak kamu didoain? Terus dia bilang gini, Bapak mau doain saya? Iya, kenapa emang? Kamu mau nggak didoain? Kalau kamu mau, saya doain. Kalau nggak, ya nggak apa-apa. Oh boleh Pak, doain Pak. Tapi saya doain sesuai dengan kepercayaan saya ya. Iya, nggak apa-apa. Saya doa. Entah kenapa tangan saya dituntun Tuhan, saya tumpang tangan loh saudara. Sementara itu di kantor loh. Saya tumpang tangan. Waktu saya tumpang tangan dalam namanya, dia nangis sejadi-jadinya. Ada urapan Tuhan turun. Ada hadirat Tuhan turun. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan bekerja dalam seseorang. Halo, amin. Yes. Dan saudara, kemudian setelah selesai saya tanya sama dia, kenapa kamu nangis? Dia mulai cerita, ternyata dia adalah anak Tuhan. Orang Kristen. Yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Karena kecewa sama orang-orang yang ada di gereja. Nggak sedikit orang seperti itu. Tapi hari itu Tuhan lawat dia di dalam pekerjaan. Jadi Bapak Ibu, Anda tidak pernah tahu kapan Tuhan mempengaruhi hidup saudara dan membuat Anda menjadi berdampak. Halo? Oh iya, kalau saya cerita lagi saudara, back sebelumnya saudara, di mana waktu saya masih kuliah di awal-awal, saya bisa mempengaruhi teman saya punya papa. Waktu itu teman saya punya papa berarti usianya sekitar mungkin di 40-an, 50-an saudara. Waktu saya doa, mereka mau didoakan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Hidup itu bisa berdampak. Halo? Amin, saudara. Oh iya, bahkan kehidupan kita saat ini pun orang melihat kita, hidup kita menjadi inspirasi buat mereka. Haleluya. Nah, bagaimana caranya? Prinsip apa yang kita perlu kembangkan kalau kita mau menjadi orang yang berdampak? Anda siap? Prinsip hidup yang berdampak. Yang pertama, murah hati. Coba bilang murah hati. Yes. Saudara, ada seorang bernama Cornelius. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 2 dan kemudian nanti Anda bisa lihat di ayat 22. Saudara, seorang bernama Cornelius di Kaisaria, ada seorang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Lalu di sana dikatakan bahwa ia saleh serta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah, bukan cuma sedikit, banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam ayat yang ke-22, saudara, ternyata saudara orang-orang Yahudi berkata, menjawab mereka, Cornelius adalah seorang perwira yang tulus hati, takut akan Allah, dan terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi. Telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Cornelius dikenal oleh banyak orang. Karena kemurahan hati, karena ketulusan, karena kebaikan. Dia berdampak, saudara, dari perbuatan simple, yaitu murah hati. Saudara yang dikasihi, hari ini apakah Anda mau belajar menjadi orang yang murah hati? Karena orang yang kikir adalah orang yang paling dijauhi oleh orang. Coba saya mau tanya sama Anda. Anda lebih suka bergaul, Anda lebih suka berinteraksi dengan orang yang kikir atau orang yang murah hati? Tentu orang yang murah hati. Betul? Berarti orang yang murah hati ini bisa berdampak dong. Oh yes. Sebenarnya bukan karena gini, murah hati itu bukan selalu bicara soal duit. Enggak. Tapi kesediaan menolong, mau nganterin, itu juga termasuk salah satu bagian dari murah hati, saudara. Tangannya terbuka untuk bisa menolong. Halo, amin. Di Amsal, saudara 19 ayat yang ke-6 kalau Anda membaca, di sana dikatakan bahwa banyak orang mengambil hati orang dermawan. Orang dermawan dan setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Jadi makanya si pemberi itu banyak temennya berdampak, saudara. Bukan karena apa-apa. Orang bisa banyak duit, tapi kalau dia nggak murah hati, nggak ada yang mau deket, saudara. Nggak ada, karena dia nggak berpengaruh, nggak berdampak. Saudara, kaya saja, sukses saja nggak cukup, saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang pertama, murah hati. Jangan biarkan kekikiran kita ada pada kita ya. Yang kedua, kalau kita mau menjadi orang yang berdampak, prinsip hidup yang kedua, integritas. Di dalam Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik
lebih berharga daripada kekayaan besar. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik. Coba bilang nama baik. Oh yes. Yes. Itu nama baik bisa didapat karena apa? Integritas. Integritas. Dan integritaslah yang mempengaruhi kita, saudara. Coba saya mau tanya. Pikirkan baik-baik di pikiran saudara. Anda bisa terdampak hari ini, terinspirasi maksud saya. Hidup Anda terinspirasi oleh seseorang. Pikirkan nama orang yang menginspirasi saudara. Mungkin 1, 2 orang atau 3 orang. Selama hidup saudara sampai hari ini. Entah kakek, entah nenek, entah ayah, entah ibu, entah paman, entah guru, entah pendeta, siapapun. Teman yang mempengaruhi saudara. Yang membuat Anda menjadi lebih baik. Yang membuat Anda lebih berpengharapan. Coba lihat. Pada umumnya orang-orang ini bisa mempengaruhi saudara bukan karena dia kaya. No. Saudara, saya ngomong begini bukan berarti saya anti kaya, anti kemampanan. No, bukan itu maksud saya. Saudara, yang dikasih Tuhan kita bukan karena kekayaannya, bukan karena dia punya kehebatannya, kecerdasannya semata-mata, tidak. Tapi saya melihat integritas orang ini. Dia bisa betul-betul jujur, kejujurannya, kesetiaannya itu luar biasa. Ayah saya adalah seorang yang sangat setia. Integritasnya membuat kami anak-anaknya terinspirasi. Suatu ketika ayah saya mengajarkan kepada kami anak-anaknya untuk setia dan untuk jujur dalam hidup. Nah, kami waktu itu saudara, ya saya kan belum jadi pendeta ya waktu itu saudara ya. Jadi ya masih termasuk dalam tanda kutip, masih dalam masa-masa yang gelap waktu itu. Saudara, saya berkata begini sama ayah saya, termasuk anak-anak kakak-kakak saya bilang begini, "Pak, mana bisa lagi jadi orang jujur hidup di zaman sekarang?" Itu di zaman saya loh waktu itu loh. Ya, di zaman sekarang juga sama ngomongnya pasti begitu. Mana bisa sih jujur? Mau jujur bagaimana mau hidup, Pak? Gitu. Papa saya bilang, "No. Kejujuran kamu akan membawa kamu kepada orang-orang penting, dan bahkan dia bilang kejujuran kamu akan menemukan spesial nanti. Kamu akan jadi ketemu penyediaan kekayaan berkat," dia bilang begitu. Oke lah, saya pikir orang tua jangan dilawan ya. Ya biar aja saudara. Suatu ketika saudara, ayah saya ini nyewa tanah. Zaman dulu kan sistemnya sewa ya. Zaman pakai Belanda sewa tanah saudara. Sewa dengan seorang tuan tanah di daerah Sudirman. Gede tanahnya. Hampir 2000 meter dia sewa, saudara. Nah, suatu ketika, saudara, tanah di daerah Sudirman mau dibebaskan dan menjadi segitiga emas seperti sekarang ini, saudara. Nah, ketemu yang punya tanah. Yang punya tanah bilang begini, "Tanah ini saya sewain loh. Sesuai dengan hukum Belanda yang berlaku waktu itu." Dia bilang bahwa yang sewa, penyewa harus dibagi jatah. Lalu yang mau beli bilang begini, "Waduh, dia bayar sewa nggak?" "Bayar sama saya tiap bulan rutin kok." Gitu. Tapi dia tanya balik, "Apakah ada buktinya?" "Wah, buktinya di tangan dia dong penyewa, yang sewa. Saya mah nggak perlu bukti, yang penting saya terima duitnya," katanya gitu. "Kalau dia nggak bayar saya tagih." Oh ya udah. Jadi si yang mau membeli tanah ini pikir berharap ayah saya tidak punya catatan gitu loh. Didatangin ayah saya ditanya, "Bapak sewa tanah?" "Yes." "Ada perjanjiannya?" "Ada." Terus kemudian papa saya itu terkenal tertib, cermat, orang cermat, tipe orang cermat saudara. Administratifnya tertib banget. Ditanya, "Ada nggak bukti pembayaran sewa?" "Ada." Papa saya tanya, "Mau tahun berapa? Mulai dari tahun berapa?" Dia punya simpen saudara datanya, filenya panjang. Waktu dilihat semua lengkap nggak bisa apa-apa. Akhirnya waktu tanah itu dibeli, apa yang terjadi? Ayah saya dapat bagian sekian miliar. Nah, ketika dia dapat ceknya sekian miliar, dia tunjukkan kepada anak-anaknya, dia bilang, "Lihat, papamu dapat." Dan dari situ dia bilang begini, "Orang jujur pada akhirnya akan ada berkat." Saudara, integritas. Jadi dari situ saya sangat betul-betul saudara berdampak, menginspirasi sampai hari ini. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan jalan dalam integritas. Saudara, tahukah saudara kalau Anda berdagang, berjualan, kalau Anda menjaga nama baikmu, orang akan suka belanja dengan Anda. Dan nama toko Anda akan menjadi mahal. Sama seperti perusahaan-perusahaan franchise makanan hari ini, merek apa saja Anda boleh sebut. Mereka menjaga nama dengan baik.
Bisa katakan amin? Puji Tuhan, haleluya. Integritas, ya toh? Saudara, yang ketiga, prinsip yang ketiga yang perlu Anda kembangkan kalau Anda mau menjadi orang yang berdampak. Jangan lupa dengan doa dan pujian. Ini kadang-kadang orang bilang doa dan pujian kan itu di dalam bagaimana berdampak. Jangan main-main, saudara. Saudara, Mary Queen of Scotland pernah berkata demikian, saya takut dengan doa-doa John Knox lebih daripada seluruh tentara Inggris. Karena doa dia powerful, saudara. Saudara, tahukah saudara, gereja mula-mula disegani oleh orang-orang Yahudi oleh karena mereka punya doa dan pujian yang luar biasa. Tiap hari Tuhan tambahkan, saudara, mereka dengan bilangan yang terima Tuhan, yang diselamatkan. Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara, bagaimana kepala penjara dipengaruhi oleh karena doa dan pujian dari Paulus dan Silas yang ada di dalam penjara. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 dan ke-34, Anda bisa ketemu nanti ayatnya di situ. Karena kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lalu mendengarkan mereka. Jadi pujian mereka, doa mereka berdampak. Sadarkah Anda, saudara, saya pernah membaca sebuah kisah bagaimana sebuah gereja dibuka tempat pintunya, saudara, mereka sedang menyanyi nyanyian puji-pujian, saudara. Ini di Indonesia loh, di Indonesia bagian timur, saudara. Mereka menyanyi dengan nyanyian puji-pujian luar biasa dengan segenap hati. Apa yang terjadi? Orang mendengar itu bisa bertobat, terima Tuhan. Dari mana? Pujian dan doa. Jangan anggap enteng. Doa saudara, pujian saudara, itu akan berdampak karena dengan pujian Anda punya sukacita. Saudara, di tengah-tengah pandemi seperti ini, orang butuh, saudara, satu kekuatan internal. Nah, ketika mereka dalam kondisi stres, mereka dalam kondisi tidak lagi tahu apa yang mereka harus lakukan, Anda datang dengan sukacita karena ada pujian dari Tuhan, itu berdampak. Oh ya, makanya kenapa ada orang bisa bertobat dari agama yang lain hanya karena dengar lagu pujian. Sadarkah Anda, saudara, ada seseorang bisa bertobat karena didoakan. Begini ceritanya, ini kesaksian. Ya, ini kejadian di Jawa Barat, saudara. Ada seorang pasien sedang sakit di ICU. Ada di ICU. So, dalam ICU itu ada satu pihak keluarga yang rajin besuk orang ini. Dan setiap kali didoakan, lalu dinyanyikan pelan-pelan, didoakan. Di sebelahnya ada seorang bapak. Nah, bapak ini dari agama yang lain. Mendengarkan itu, saudara. Dan bapak ini harus di-bypass, saudara. Iya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, singkat cerita apa yang terjadi. Yang didoakan ini, tadi anak Tuhan yang didoakan ini, kemudian meninggal. Ketika meninggal dibawa keluar toh. Tapi sebelum orang yang mendoakan ini keluar, bapak ini bilang begini sama dia. Boleh nggak doain saya? Tolong doain saya. Yang doain ini adalah seorang ibu bertanya, Pak, bapak ini Muslim, saya ini Kristen, apa nggak salah saya doain? Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu, doain saya aja. Saya sudah sering dengar tiap hari ibu doa, itu membuat saya damai, itu membuat saya tenang, katanya gitu. So, oke, saya doain sesuai agama saya loh ya Pak. Iya nggak apa-apa, didoain. Apa yang terjadi? Setelah didoain, ibu ini pulang nggak kenal lagi kan. Nah, bapak ini kemudian ceritanya saya dengar saudara di dalam satu video saudara. Bagaimana penyakitnya disembuhkan Tuhan hanya dengan doa begitu. Saat dia disembuhkan saudara, dia terima dan akhirnya kemudian setelah disembuhkan dia mendapat mimpi bagaimana dia menjumpai Tuhan dan dia bertobat dan dia terima Tuhan. Dan dia sekarang menjadi seorang hamba Tuhan. Wow, saudara, begitu simple. Yes, dalam doa pujian. Jadi pelayanan-pelayanan Anda yang ada di rumah sakit, jangan pikir nggak ada manfaatnya. Itu adalah investasi saudara. Barangkali Anda sendiri tidak langsung mendoakan orang yang lain itu, saudara, tetapi dia mungkin bisa minta doain dengan yang lain. Yang penting kita menabur, orang lain bisa menuai. Nggak masalah, kerajaan Allah yang diuntungkan. Yang setuju katakan amin.
Yes, makanya doa dan pujian jangan pernah anggap sepele. Hadirat Tuhan itu hadir. Makanya saudara, kalau kita beribadah, khususnya kalau Anda sudah offline, sudah ketemu lagi, doa, pujian dengan sungguh-sungguh. Nanti ketika ada orang yang baru datang, mereka akan bilang begini, saya rasa di sini ada Tuhan. Jangan heran saudara, sebelum dengar khotbah pun mereka sudah terima Tuhan. Hatinya sudah terbuka. Haleluya. Gereja mula-mula berdampak begitu dahsyat dengan pertumbuhan yang dahsyat, impact yang dahsyat, karena doa dan pujian mereka. Yang keempat, saudara, yang keempat, prinsip untuk hidup yang bisa berdampak. Ayo ready untuk yang keempat? Peduli dan menolong. Peduli dan menolong. Saudara yang dikasihi, kita perlu belajar, saudara, apa yang tadi saya katakan kepada saudara, dari poin 1 sampai poin 3 adalah bagian saudara secara internal buah-buah yang Anda. Hari ini, yang keempat, saya bicara soal perbuatan saudara. Bagaimana Anda menjadi orang yang peduli dan menolong orang. Untuk bisa berdampak, kita harus melepaskan diri dari kepentingan diri sendiri. Sulit buat kita untuk bisa berdampak kalau kita egois. Ya karena kita mikirin diri sendiri toh. Nggak mungkin saudara. Jadi kalau kepedulian, caranya adalah Anda harus bisa melihat kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain. Baru Anda bisa peduli, baru Anda bisa menolong. Orang yang nggak peduli, orang yang nggak mau menolong adalah orang yang nggak bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi tantangan orang lain untuk bisa ditolong. Keinginan untuk memenuhi kepentingan orang lain, saudara, akan membawa orang-orang berjumpa mengalami Tuhan. Saya melihat begitu. Kalau kita tulus, saudara, dengan tujuan baik untuk menolong orang, berkati orang lain, jangan heran nanti dia melihat Tuhan yang ada dalam diri kita. Oh iya, mereka akan melihat bagaimana kasih Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Dan itulah sebabnya hidup mereka bisa berdampak. Yang setuju sama saya katakan amin. Yesus melihat ada orang yang ngikutin dia, 5.000 orang mengikutin dia, saudara, yang dikasih Tuhan. Dia memandang sekelilingnya dalam Yohanes 6 ayat ke-5 kalau Anda baca, saudara, dan melihat orang banyak berbondong-bondong kepada dia, dan dia berkata kepada Filipus, di mana kita akan beli roti supaya kasih makan kepada mereka? Yohanes 6 ayat 5. Saudara, apa artinya? Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan, dia mau menolong, dia peduli. Sadarkah Anda kepedulian saudara? Menolong saudara adalah suatu tindakan nyata dari kasih dan belas kasihan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Peduli artinya Anda sadar dan tahu akan kebutuhan, kesusahan, dan penderitaan orang lain. Anda sadar, Anda tahu orang lain ada kebutuhan. Jangan cuma lihat kesusahan sendiri. Saya berhenti sebentar di sini, saudara. Suatu kali seorang pengusaha bilang begini sama saya, Pak, kalau nanti di gereja Bapak ada misi, pelayanan misi, saya ikut boleh nggak? Oh boleh. Nah suatu ketika ada kebetulan pelayanan misi yang cukup jauh di Indonesia Timur. Dan jalannya berbatu-batu, dia ikut. Dan ternyata dia harus nginep 1 malam di situ. Dan dia nginep di 1 malam di sana, dia lihat orang-orang di sana. Apa yang dia lihat? Mereka orang di sana mau mandi, mau ngambil air, dia harus turun dengan tangga yang banyak ke bawah untuk naik bawa ember ke atas yang penuhi air. Untuk mandi. Mandinya harus irit air, kalau enggak bolak-balik itu capek. Tiap hari dia lihat itu. Tiap saat dia lihat itu, di 1 hari maksud saya dia lihat itu. Dia bilang, wow. Dan yang dia lihat adalah orang-orang ini pada happy semua, saudara. Nah setelah dia pulang saya tanya, bro, kamu belajar apa di sana? 1 hari saya belajar banyak, pastor. Apa yang kamu belajar? No complain. Artinya nggak ada komplain lagi. Sekarang saya sadar bahwa orang punya kebutuhan, punya kesusahan, punya penderitaannya sendiri. Dan kita perlu menolong dia. Itu namanya sadar. Baru kita bisa peduli. Sedangkan saudara, menolong adalah tindakan nyata. Menolong adalah tindakan nyata menolong orang lain, saudara. Ya, saudara, bantuan pertolongan kita didasari oleh kasih dan belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo mari kita belajar jadi orang yang peduli, jadi orang yang mau menolong orang lain. Bahwa orang lain di sekitar kita ada begitu banyak kebutuhan, ada banyak hal yang mereka harus ditolong. Hari ini saatnya Tuhan memanggil saudara untuk jadi orang yang berdampak nyata dalam hidup saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Jadikan orang hidup kita berdampak. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku percaya Engkau mengajarkan kami bagaimana kami menjadi orang yang berdampak dalam hidup. Simple, dengan cara menolong, dengan cara peduli dengan orang lain. Bahkan lewat doa dan pujian kami pun, kami bisa berdampak bagi orang lain. Kami berdampak tidak harus memikirkan untuk hal-hal yang besar. Cukup dengan keseharian kami. Ketika kami menjaga integritas.
Ketika kami menjaga nama baik Tuhan, kami percaya itu akan menjadi membawa dampak bagi orang lain. Mari Tuhan, sehingga ketika kami pun bermurah hati kepada orang lain, kami memberi kepada orang lain diberkati. Tuhan berkati Tuhan jemaat-Mu di sini, supaya mereka betul-betul jadi orang yang berdampak semasa hidup mereka. Hidup ini satu kali, dan hidup ini adalah kesempatan. Hamba-Mu boleh selesai, tapi Engkau terus bekerja di antara mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Sebelum kita akhiri ibadah ini, sebagaimana setiap akhir bulan ada doa untuk wedding anniversary, saya persilakan bagi pasangan yang ulang tahun pernikahan di bulan November sampai tanggal 30 bisa bangkit berdiri, bergandeng tangan, dan apabila pasangan saudara tidak ada di tempat, tidak apa-apa, ya saudara tetap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau di bulan ini Engkau sudah memberkati setiap pasangan sampai hari ini dan untuk selama-lamanya dalam penyertaan-Mu. Berkati keluarga, rumah tangga mereka bisa hidup rukun dan bahagia. Berikan mereka kesehatan, sukacita, berkati pekerjaan mereka, berkati masa depan mereka, biarlah mereka bisa saling mengasihi, saling menghargai, saling terbuka, saling mengampuni, dan melupakan masa lalu. Biarlah apa yang direncanakan yang belum tercapai, boleh tercapai pada waktu datang. Dalam nama Tuhan Yesus kami benar-benar syukur. Haleluya, amin. Selamat yang berulang pernikahan. Kemudian saya akan mendoakan yang berulang tahun di bulan November. Sudah bisa bangkit berdiri. Terima kasih. Di ulang tahun ini kami boleh mengucap syukur akan kebaikan-Mu, pemeliharaan, penyertaan-Mu kepada setiap yang berulang tahun. Bila ulang tahun ini bertambah-tambah hikmat, bertambah-tambah kasih karunia menyertai, berkati pekerjaannya, berkati kerohaniannya, segala kebutuhan cukupkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya, amin. Selamat berulang tahun. Terakhir kita akan akhiri ibadah ini dengan kita berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Leonardo. Biarlah firman boleh melakukan kami, untuk hidup kami berdampak bagi orang lain, untuk kami tidak lagi memenuhi diri sendiri, agar kami berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat yang baik. Mampukan kami untuk kami tidak memenuhi diri sendiri, kami terus akan berkarya, hidupan kami, pakai kami untuk kemuliaan. Memberkati setiap keluarga, setiap rumah tangga, berkati menyertai mereka, berkati atas kesehatan mereka, hindarkan dari COVID dan sebagainya, berkati pekerjaan mereka, pelayan mereka, studi mereka, apa yang boleh berhasil pada yang datang. Engkau yang membuat mereka berbahagia, Engkau membuat mereka beruntung. Berkati pada hari-hari yang akan datang, untuk mereka boleh melihat mujizat keberhasilan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akhiri, bangkit berdiri, angkat kedua tangan-Mu, dan terimalah rahmat, anugerah, dan kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang tidak berkesudahan, yang selalu baru, yang akan memimpin menyertai kehidupan-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Karena sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.